Bukan kerupuk Tritunggal, tapi memang enak sih kerupuk Tritunggalku itu ya 100% dari ikan tenggiri, dan ikan tenggiri itu pada mulanya adalah Firman ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah ya, dan juga lalu Firman itu menjadi apa namanya, ikan tongkol ya, bentar. Bang Jai, di Bang Jai berapa sih? Coba di mana Bang J berapa? Ada kok etalasenya, cuman bukan aku yang kirim ya. Oh, Kalau teman-teman kalau ada yang jual keripik Tritunggal nggak apa-apa teman-teman. Kalau kalian jual nggak apa-apa. di Bang Kalau Jai kalian kasih 02 juga Sal. nggak apa-apa. Sal, Bang Jai 002. Ini loh Sal, yang di etalaseku yang ini loh. Ini kerupuk semua isinya. Kau beli lah. Oh, coba Bang Jai 02, kau carilah. Aku cek dulu dari akun satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Jai 02 ya. Iya, 100% Tritunggal. Karena kan yang kemarin gua kasih itu, aku kasih ke dia sebagian. Jadi dia suka katanya. Tiba-tiba dia ngidam hari ini. Paling itu udah tahun lalu, bayangin. Bener-bener lagi. Jai Franciscus ya. Franciscus. Sorry ya Santoso. kalau yang typingannya spam itu saya apa namanya, saya bisukan. Kalau memang Anda punya nyali silahkan. Nak Jai, nyanyikan lagi dong lagu yang tadi. Baik. Mengapa kau Tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri, tidurlah anakku, esok besar kau kan digantung. Oke ya, aku mau nyanyi dulu Sal, sorry ya, karena di bawah Tuhanmu Muhammad banyak kali yang typing Tuhannya manusia ya. Jadi aku mau nyanyi. Nyanyi kau lanjut. Biar aku cek dulu. Cara sendiri dalam bahasa yang kita tidak mengerti. Padahal itu bahasa roh, itu harus kita mengerti. Siapa tanya ketika kita back to Bible, ternyata ya orang-orang yang tidak lagi mendengarkan siapapun yang ada di kiri kanannya, itu adalah orang kemasukan roh jahat, kemasukan Beelzebul tuh. Berarti gini loh, misalnya Yohanes 17:3 di situ kan Yesus mengaku Tuhan, sudah jelas kan, kita membacanya kan semua. Nah, makanya situ kan saya juga bingung. Katanya kan saya bilang mengatakan bahwa Yesus itu utusan Tuhan, Yohanes 17:3, tetapi mereka bilang dia itu Tuhan. Kenapa saya bilang Tuhan? Karena kau tidak tahu dia, kau itu tidak ada Roh Kudusmu, katanya kan gitu. Makanya kan aku bingung. Begini, dalam Bible Bang, dalam Bible orang yang kerasukan satu roh itu dalam Bible mengatakan dia bisu dan tuli. Jadi dia tidak bisa dengar lagi apa yang di samping kiri kanannya orang bersuara. Nah, dalam gereja Pantekosta, kalau seorang kemasukan dikatakan Roh Kudus, itu telinganya sudah tuli, udah tidak bisa dengar orang yang di samping ngomong apa. Mulutnya pun sudah tidak bisa bersuara lain kecuali suara bahasa Roh Kudus. Itu kalau dalam Pantekosta ya. Saya bilang berarti ini mirip dengan Bible. Kau katakan bahwa ketika orang kerasukan setan tuli, dia tidak bisa dengar apa-apa lagi yang lain. Kan begitu. Wah, tambah bingung juga pendetanya. Bugis itu daeng roh karaeng. Ya, roh karaeng. Berarti gini, berarti waktu Paulus perjalanan ke Damsyik kan dia itu kan jatuh tuh. Terus di situ kan banyak yang menyaksikan, tapi yang lain mengatakan tidak mendengar suara. Nah, dan yang lainnya ini kan tidak melihat. Ini mungkinnya tanda-tandanya kali ya. Iya. Ada di Yohanes berapa tuh ya? Jadi dua ciri-ciri orang kemasukan setan, satu buta, satu tuli ya. Kan begitu, satu bisu. Jadi buta, tuli, bisu. Kan begitu ya. Nah, waktu
Paulus ketemu orang yang mengaku Yesus, dia kan buta. Sudah buta dia tuli pula. Kan begitu. Iya. Sudah gitu bisu pula. Berarti memenuhi syarat. Siapa yang ditemui itu? Kan begitu. Itu masalah itu. Orang-orang di gereja Pentakosta, kalau bukan buta, bisu tuli. Kalau kemasukan Roh Kudus. Coba, dia jingkrak-jingkrak itu dia nggak perhatikan tuh orang depan, dia tabrak kiri kanan. Coba itu lihat tuh di YouTube. Iya. Ada yang nabrak kursi sampai jatuh terpelanting-pelanting, itu kan sudah buta, sudah bisu. Coba kalau dia tidak buta, pasti dia tidak tabrak itu kursi. Karena dia buta, dia tabrak itu kursi, bahkan temannya dia tabrak. Berarti memenuhi syarat bahwa orang ini kemasukan roh jahat. Bukan, kok logikanya begitu. Nah, kau blessing tuh, coba kau kemasukan Roh Kudus tuh, kau tabrak itu temanmu di samping. Kau buta berarti lah. Berarti apa? Kau kemasukan setan. Bibel kau yang bilang begitu. Ah, parah kalian. Ya lanjut yang lain. Aduh, ya sampai sekarang aku masih bingung ini. Karena apa? Saya tanya ke sana kemari, ketemu juga sama Katolik, ketemu juga sama Protestan, berbagai macam denom, belum ada penjelasannya itu yang masuk di logika saya gitu loh. Ya sampai kapanpun aku akan bertanya kalau aku ketemu kan gitu. Karena kalau kita membaca ayat itu, ya kan jelas-jelas ayatnya ini dibaca, tetapi kan pengertian mereka tuh beda. Nah ini makanya saya bilang, apakah saya ini tidak ada Roh Kudusnya, kan begitu. Abang tidak dibimbing Roh Kudus, Abang. Nah, makanya itu ini yang bikin bingung juga ini sampai sekarang ini. Yang paling fatal itu Bang ya, kalau dalam sejarah Yahudi, seorang yang kemasukan roh setan itu pasti kehilangan akal. Coba kalau abang pergi gereja Pentakosta atau orang lagi jingkrak kemasukan Roh Kudus, abang tanya, nah dia tidak kenal abang itu, kenapa hilang akalnya? Masih sudah setan di dalamnya. Itu kalau jingkrak-jingkrak, coba tanya itu, siapa namamu? Dia tidak tahu itu. Nah, saya pernah begitu. Waktu saya Kristen dulu di Pentakosta, jingkrak-jingkrak itu di samping apa? Saya itu kayak orang gila. Saya tanya, siapa namamu? Dia tidak ngerti, dia tidak bisa jawab. Berarti hilang akalnya. Berarti menurut budaya Yahudi kalian itu bukan kemasukan Roh Kudus tapi roh setan. Poinnya di situ. Itu realita. Siapa mau bantai? Gurunda ada Osin biasanya, penuhan Roh Kudus biasanya. Ngomongnya bagus dia. Osin naik Osin. Ya, udah saya jambak itu. Bang Goto, silakan, Bang. sama dengan ajaran satanik itu nanti. Oh, ajaran tidak ya, cuman posisi orangnya Gurunda ya, yang dimaksud Ya, kemasukan roh. Bukan iya, ajarannya, betul, sama, berarti Bang. posisinya. Oh, Kalau abang lihat orang kemasukan setan toh, bicara sendiri toh, ada kan yang begitu. Kalau kita kemasukan setan toh, Iya. kalau orang Makassar toh, Iya, iya. masukan video apa segala macam toh, bicara sendiri toh. Nah, begitu tuh di gereja, kalau orang jingkrak-jingkrak dia bicara sendiri tuh. Tidak tahu apa dia bilang. Begitu itu. Berarti kemasukan setan. Kita kalau lihat lihat itu kan biasa tetangga kita kemasukan setan toh, kan dia bicara sendiri toh. iya. Tapi Oh, biasa gini kadang dia Bang, laki-laki, biasa tapi orang kan perempuan. gini Bang Goto, tapi kan di mereka mengklaim itu kan Roh Kudus itu kan roh Tuhan juga. Nah itu yang masalah. Dari mana dia tahu kalau Tuhan? Cocok, Mirai. Bagaimana kalau itu roh iblis? Cocok itu Midain, karena Paulus kan mati kan dipenggal kepalanya, makanya hilang. Jadi roh Paulus itu masuk ke mereka, hilang akal. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Iya deh. Kan hilang kepala itu, akal di kepala. Bang Iko ada tamu tuh, Oten. Ya, Nandolas. Iya, Bang Selamat sore, Nandolas, selamat silakan, bergabung. Bang Abangku, selamat bergabung. Selamat Ya, yang bergabung. lain aja. Bunda Rahma mungkin atau Bang Kalset, Bang Darwis, ya, silakan atau Ustaz Iko silakan. Saya Iya. makan silakan. Ya, turunin saya yang lain yang mau diskusi. Silakan naikkan dulu sama Bang Nandolos ini. Ya siapa mau nih, Bang Arul kah? Bu- Ya, Boleh, langsung boleh. Bang Arul. Bunda Rahma, Bunda Rahma. Bunda Rahma. Bunda dulu, Bunda. Kasih Iya. Bunda Rahma. Silakan Bunda. Nandolas, Naik dulu Bunda. yes, Nandolas, Yesus Ya, ya, dipaksa. Ya, Yesus dipaksa jadi Tuhan. Ya, Hah? sebenarnya dia kan utusan, tapi dipaksain tuh oleh Kristen dia Tuhan, padahal dia utusan. Oh, iya. Ya toh? Tidak mungkin lah.
Yang maksa Yesus jadi Tuhan siapa? Orang Kristen tidak pernah memaksa. Orang Kristen tidak pernah memaksa manusia jadi Tuhan. Apa? Ya, saya Tuhan kan. Itulah, padahal di Bibelmu kan dia utusan. Ya kok paksa anak orang itu yang utusan kok Tuhan kan gitu loh. Ah, Paksa sekarang gini, orang. kalau ibu pakai dalil yang sama untuk ibu membenarkan argumen ibu, ya berarti di ayat yang lain pun ibu juga harus menerima ayat itu. Tidak bisa ibu memakai ayat itu dan ibu membuang ayat yang lain. Itu kan Puluhan di Bibel. tidak logis kan ibu? Bang, puluhan di Bibelmu Yesus itu mengatakan dirinya utusan. Nah, kenapa kalian menuhankan di utusan? Kenapa? Ya, Ada apa di dengan kalian? Di ayat yang lain juga kan mengatakan Yesus Tuhan. Ya di mana? Ya mana itu kasih? Di mana? Ya, saya tidak sedang pegang Alkitab. Oh, Mama selalu dia tidak pegang alasannya. Mama Bang. Kalau kau ndek diskusi harusnya kau sudah siap sedia gitu loh. Dalil, data, literasi, argumen. Jangan naik dong. Malu-maluin kau kalau kau di atas kayak orang amnesia. Lupa lah ini, lupa itu. Ya kan Bang? Nggak lupa ibu. Kan nggak lupa. Oh, sekarang mana dong datanya itu Yesus Tuhan? Yang jelas kami tahu ada, tapi kami tidak menghafal. Nggak bisa begitu. Kalau memahami, bagaimana menurut ibu? Kita memahami dengan kita menghafal lebih efisien yang mana? Menghafal atau memahami? Yang kita hafal itu ya yang ada dalilnya dan kita harus pahami sesuai dalil. Itu seiring sejalan. Yang jadi masalah di kalian saudara Kristen, yang tertulis di Bibelmu kau tolak, yang tidak tertulis kau imani. Ini kan lucu. Harusnya yang tertulis ya Yohanes 17:3 kan? Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tuh pengajaran Yesus. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Cuma satu yang benar. Siapa? Tuhannya Yesus. Dan Yesus utusan. Itu cara Yesus memperkenalkan dirinya. Bahwa dirinya adalah utusan. Berpuluh-puluh di Bibelmu itu Yesus utusan-utusan. Klaim dia, pernyataan dia sebagai Tuhan tuh tolong tunjukkan. Ibu, kami mengenal Alkitab, kami tidak membuang ayat dan mengambil ayat yang lain dan membuang ayat yang lain. Makanya saya kasih satu aja Yesus tuh. Sekarang ibu dengar dulu. Menyatakan dirinya Tuhan, satu aja Bang. Artinya begini, ibu jangan main framing, toh? Artinya ibu tidak framing, ibu tidak boleh framing. Orang Kristen, lah. Yang framing itu Pak yang ada dalil. Iya ibu, yang ada bukan dalil itu framing. Aku kan ada dalil. Begini, ibu framingnya begini. Orang Kristen menggunakan satu ayat dan membuang ayat yang lain, itu kan salah. Ibu framing kan? Satu aja data. Yesus memperkenalkan dirinya Tuhan. Karena yang sepanjang kubaca Bibelmu yang terjemahan ini selalu Yesus memperkenalkan dirinya dia adalah utusan, dia adalah Mesias. Tahu nggak Mesias? Ketika seorang perempuan Samaria bertanya kepada Yesus, akan datang juga kepada kami seorang Mesias yang disebut Kristus, akan menyampaikan segala sesuatu kepada kami. Dijawab oleh Yesus, akulah dia, akulah yang di depanmu ini. Berarti Yesus itu akulah Mesias, dia Mesias. Pelajari apa itu Mesias. Kalau kau buntu memahami tentang utusan, kau coba pelajarnya itu tentang Mesias. Apa Mesias? Mesias itu artinya orang yang diurapi Tuhan. Diurapi. Jadi Yesus adalah Mesias. Artinya Kristus. Kristus itu bahasa Yunani. Yesus Kristus artinya Yesus Mesias. Yesus yang diurapi, itu bahasa Indonesianya. Bahasa Yunaninya Yesus Kristus. Kristus masuk ke Indonesia. Bahasa Yunani itu artinya yang diurapi. Itu dulu kau pelajari. Masa siapa yang berani mengurapi Tuhan? Siapa yang mengurapi Tuhan? Masih buntu kau tentang Mesias? Utusan pun kau nggak paham Bang. Ayolah Bang, jangan cuma modal dogma doktrin di kepalamu. Bang,
Ya, saya tidak modal dogma, tidak modal doktrin. Sekarang mana dalilnya itu Yesus itu Tuhan? Karena dia mengaku utusan. Dia mengaku nabi. Kemudian kalau kita baca di Ibrani 31, Yesus adalah rasul. Jadi yang ada tertulis Bang di Bibelmu kau tolak mentah-mentah. Yang tidak tertulis yang tolak malah siapa? kau imani. Ini kok kenapa kepalamu terbalik-balik? Ya, nah itu kan ibu framing. Yang tolak siapa? Ibu coba. Ibu. Oh jadi kau terima Yesus itu rasul. Ya, kami menerima Yesus adalah rasul, nabi, dan guru. Sekarang di mana dia mengaku dirinya Tuhan? Karena rasul itu bukan Tuhan, nabi itu bukan Tuhan, utusan itu bukan Tuhan, Mesias itu bukan Tuhan. Kalau Yesus melengkapi semuanya, bagaimana? Di mana tertulis itu? Dia adalah rasul sekaligus Tuhan. Di mana datanya itu? Di mana datanya? Ada dong. Lelo mana? Sudah ku bilang kawan, kau itu mengimani sesuatu yang tidak tertulis, tidak ada landasan dasarnya, tidak ada dalilnya. Kebalik-balik otakmu kawan. Iyo, benar. Ibu Kau kan mengimani Yesus Tuhan. Kau kan mengimani Yesus Tuhan Bang. Itu iman buta, nggak ada dalilnya. Kalau dia utusan, ya ada. Apa itu utusan? Tahu nggak apa itu utusan? Utusan tahu nggak apa itu utusan? Maka Yesus berkata di Bibelmu Bang, seorang utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutusnya. Berarti Yesus itu di bawah, ya, lebih tinggi yang mengutus. Benar Ibu, Yesus utusan. Yang mana Tuhan? Sekarang, yang mengutus, ya. yang mengutus atau yang diutus? Yang mana Tuhan? Andai ku tahu yang mana tinggi, Selamat malam. yang mengutus Yesus atau Yesus ini yang diutus, yang mana tinggi? Bapak yang mengutus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali ke rumah bapak dia kawan. Lanjut. Jadi kalau yang merasa penghujat mending gak usah naik deh. Silakan yang mau diskusi Bukan silakan. mencerdaskan anak bangsa Bang, mencerdaskan orang Kristen. Iya betul. Kalau mereka nggak kasih data dalil, mending kabur daripada hujat-hujatan kan. Mending kabur daripada kita hujat-hujatan, nggak bagus lah ya. Mending kabur. Tadi begini Bunda, seandainya dia tadi kasih data, aku kan berusaha juga bukakan datanya supaya diskusinya itu bisa berjalan gitu. Tetapi dia ditanya data, tidak ada memberikan data, ya jadi mau bagaimana lagi? Nggak jalan diskusi, malah dia kabur gitu loh. Ini lagi si tawakal kau. Otak dulu tawakal. Naik tawakal naik. Mana dia? Mana dia? Oh ini kayaknya Oten ini. Jadi mereka itu teman-teman modalnya cuma imani doang. Di mana kau dapati itu nabi itu adalah Tuhan? Coba kasih satu literasinya mana? Utusan itu adalah Tuhan. Utusan itu kan kalau masuk ke konsep agama itu kan rasul. Tapi tidak semua utusan itu rasul ya. Pengantar galon pun disebut utusan. Kita mengutus kan supaya dia diutus oleh apanya lah bosnya untuk membawa galon air ke kita. Tapi di Bible yang si Paulus itu yang disebut apostol, utusan,
diterjemahkan pun menjadi rasul. Kan koplak. Jadi maunya itu seperti murid-murid Yesus. Mereka itu bukan rasul, cuma utusan. Utusan belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti utusan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah seorang yang diberi firman-firman Tuhan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Umatnya. Itu rasul. Itu rasul. Weh, ada di badai, lanjut. Bang Akal Sehat. Di badai, lanjut. Bang Akal Sehat. Silakan Bang Goto. Bang Goto deh. Dikasih pirang lagi rambutnya. Aduh. Iya. Kita Nah ini aku. Nah sekarang aku tanya Bang Edi ini, Bang Edi. Nah Bang Edi ini kan tidak mempercayai Yesus itu Tuhan, kan begitu. Nah sedangkan teman-teman Kristen ini mempercayai Yesus Tuhan. Nah mereka mengklaim ini penuh dengan Roh Kudus. Kira-kira Bang Edi sepakat tidak dengan klaim teman-teman yang lain? Kata-kata penuh dengan Roh Kudus itu bukan masalah pengetahuan, itu masalah karakter, Bang. Oh, jadi, gitu. ya nggak ada hubungan dengan pengetahuan, tapi karakter. Gitu. Jadi mereka salah kalau bilang penuh dengan Roh Kudus, tapi dialog mencak-mencak, terus nggak mengasihi sesama yang berbeda, yang belum penuh Roh Kudus. Roh Kudus itu orang yang mati diri egonya mati, hidupnya dipimpin oleh Roh Ilahi. Nah, itu penuh Roh Kudus. Bukan masalah pinter nggak pinter menang debat, enggak. Karena gini loh Bang Edi, selama ini kan saya juga sering diskusi, ada beberapa kali. Nah di situ kan kita ini sama-sama membuka data, saya membuka data, teman Kristen membuka data, kan begitu. Nah contohnya Yohanes 17:3, di situ kan jelas-jelas Bapa itu sebagai Tuhan, ya kan, Allah itu. Nah, Yesus sebagai utusan. Saya dikatakan di situ dia katakan itu Tuhan juga, sementara di situ dibaca tuh utusan Tuhan. Ini kan, nah dia klaim saya kau tidak mengerti Arul karena kau tidak dipenuhi Roh Kudus, gitu loh. Coba. Ya. Sebenarnya kan itu kalau dalam bahasa aslinya kan kurios, Tuhan, tapi ditulisnya Tuhan, maka jadi bingung lah semua. Jadi gini, jadi aku tuh seakan-akan aku ini aku ini merasa apa ya, terkucilkan. Karena apa Bang? Karena sama-sama bahasa Indonesia, sama-sama membaca, terus mengartikannya itu berbeda. Ini kan aku tuh merasa apa ya, apakah aku yang salah atau gimana, kan begitu. Artinya aku merasa diriku ini belum benar membaca tuh bagaimana. Ini yang masalah bagi saya ini sampai sekarang ini, gitu loh. Begini poinnya Bang Edi, Bang Edi, poinnya begini. Teman-teman Kristen selalu mengakui bahwa mereka dibimbing Roh Kudus, gitu loh. Itu apa yang bisa ditarik dari situ Bang Edi, menurut Bang Edi? Kenapa mereka selalu mengaku bahwa kami dibimbing Roh Kudus? Silakan. Itu namanya tidak mengerti apa yang dimaksud dibimbing Roh Kudus itu. Dibimbing Roh Kudus itu adalah watak, bukan pengetahuan. Kalau toh pengetahuan itu hanya 2%, itu bicara tentang karakter, Bang. Tuhan itu nggak ada urusan dengan pengetahuan tentang Tuhan kalau di Kristen ya. Makanya Kristen memang nggak jelas tentang Tuhan karena Yesus sendiri bilang Tuhan itu diterang yang tidak terhampiri. Lo nggak bisa ngerumusin, Tuhan itu random. Nah, Kristen tahu tentang keselamatan, tentang utusan manusia Yesus sebagai tumbal, itu aja sebenarnya.
Nah kebetulan LAI nulis Tuhan jadi Tuhan, itu loh yang bikin rancu. Gini, berarti yang saya tangkap dari Bang Edi ini berarti teman-teman Kristen yang berbicara santun itulah yang ada Roh Kudusnya, kira-kira seperti itu ya? Betul, betul. Jadi lebih ke watak, Bang. Oh, iya. Dia tidak peduli orang itu pintar atau tidak. Karena orang Kristen zaman dulu itu nggak sepintar sekarang nih. Sekarang ini sudah ada yang pintar ngerti hadis, ngerti nyerang agama lain. Kalau yang dulu enggak, cuma bertahan aja. Lu ditanya jawab, santun gitu. Ya abad ketiga baru jatuh tuh gereja di tangan negara, jadi nggak karuan-karuan. Makanya timbullah Katolik. Nah makanya kita kekristenan yang benar tuh ke pemulihan. Kita menuju kepada pemulihan gereja yang awal. Bukannya ada lambang salib, ada Natal, itu mah budaya. Iya, berarti aku sudah paham. Berarti nanti kalau saya diskusi, apabila teman-teman mengklaim dia ada Roh Kudus terus dia menghujat, saya pastikan dia hoax gitu ya. Dia gini, bilang aja. ya. Kamu bilang gini. Kamu itu masih manusia lama. Kamu itu belum manusia baru, digituin. Kan dia tersinggung. Kok tahu gitu. Karena Kristen itu identik dengan manusia baru. Manusia yang dibaharui batinnya, bukan pengetahuannya aja menghujat-hujat. Hajar aja Bang yang gitu-gitu. Iya, kalau gini kan aku sudah ngerti artinya. Kalau sudah ada yang mengaku-ngaku ada Roh Kudus baru menghujat, langsung aja dikasih turun aja mungkin Bang Edi ya. Ya, biar lebih enak daripada nanti abang ikut dosa kan. Yang penting kasih turun aja, diperingati dulu. Kalau orang Kristen, kata Bang Edi, ya bilang aja, kata itu nggak boleh menghujat, nggak boleh menyakiti orang. Malah lu mesti mendoakan orang yang menyakiti kamu. Kok kamu malah bikin sakit hati orang, digituin. Itu Roh Kudus lu, bukan Roh Kudus. Sebenarnya kan gini Bang Edi, aku nih kan namanya aku nih juga belajar kan. Jadi kan aku penasaran, wah ini misalnya si Michael ini dia mengaku punya Roh Kudus, artinya kan aku lebih termotivasi untuk belajar dengan pemahamannya dia kan gitu. Nah tapi ujung-ujungnya ini menghujat, wah kan kacau ini gitu loh. Makanya baginda Yesus bilang orang itu dilihat buahnya. Lu ngomong penuh Roh Kudus tapi buahmu, hidupmu itu penuh dengan kebencian, menghujat, itu namanya Roh Kudus. Roh Kudus. Oke lah kalau gitu, nanti kalau ya, ada yang bilang yang klaim, iya. Berarti intinya orang-orang yang mengaku ada Roh Kudus itu berarti orang-orang yang santunnya, yang membacakan Injil dengan hikmat seperti itu ya. Iya. Nah, ini pinter Abang. Oke lah. Yang jelas Abang bisa melihat lah. Mungkin perangainya itu bisa dilihat gitu loh. Iya. Ada salah satu yang sering diskusi sama saya itu HT Yunus, ya itu orangnya santun. Nah, jadi di situ saya dapat pelajaran dari dia sepanjang dia diskusi sama saya apa poinnya kalau di kekristenan keimanannya seperti ini. Kan berarti aku sudah sedikit-sedikit aku sudah mengerti, oh seperti ini ternyata kekristenan kan. Jadi gini Bang, dipenuhi dengan Roh Kudus itu bertahap. Santun itu masih umum. Kalau lu levelnya tinggi, kamu penuh cinta. Saya ketemu dengan Bang Juma itu mau ketemu tapi belum jadi, Don Ditan ketemu. Nah sama Bang Jul saya ketemu sering. Saya nginep di rumahnya, kita ngobrol, ngopi bareng. Dia ke Jogja ke tempat saya di Solo di rumahnya Bu Dwi Ratna. Bu Dwi Ratna itu sering bantu orang-orang api. Kita sahabatan. Ya gitu, itu orang dipenuhi Roh Kudus, penuh cinta kasih. Bukan cuma pinter ngomong aja. Iya. Oke, aku pamit dulu ya. Tapi begini, ya, makasih Bang Edi. Ya. Lanjut ya. Nanti kalau ada saya nggak jadi dialog nanti. Otan nggak berani naik nanti. Soalnya gua pukul sendiri. Oke, lanjut. Ya, sehat selalu Bang Edi. Amin. Tuh, dengar teman-teman Kristen,
Jangan kalian untuk klaim-klaim penuh Roh Kudus. Tapi begini, setelah saya membaca tadi malam, saya sempat diskusi sama Major. Ternyata Roh Kudus ini juga membuat saya bingung. Nih datanya nih. Ini datanya. Saya kasih lihat ya datanya. Siapa sih sebenarnya Roh Kudus ini? Kan itu yang perlu kita cari. Nah, di sini kan maka jawab malaikat itu serta berkata kepadanya bahwa Rohul Kudus akan turun atasmu dan kuasa lain ini itu perjanjian lama ini. Mana dia? Nah ini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi. Nah, kalau Roh Kudus ini dikatakan Tuhan juga, ini Tuhan juga. Lah ini Allah yang maha tinggi. Terus Roh Kudus ini maha apa pertanyaannya? Mahasiswa. Nah, kalau saya membaca ayat ini dari 34 dan di bawahnya lagi, sebenarnya Roh Kudus ini yang saya pahami Bang Akal, Roh Kudus ini ya firman Tuhan. Jawab malaikat itu kepadanya. Coba aku bacakan aja firman Tuhan ya. Jawab malaikat itu kepadanya, firman Tuhan akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ini Roh Kudus ini. Sebenarnya kalau kita membaca ayat ini konteksnya dari atas ini, Roh Kudus ini bukan Allah itu sendiri. Ini gagal Tritunggal di sini gitu. Perhatikan. Ini Don King, silakan naik Don King, multi. Mana dia? Mana Don King? Atau Icun, silakan. Don King, kau multi Don King. Naikkan kau tidak multi gimana? Icun naik Bang Icun. Mana ada, kau tidak kelihatan multimu. Kabur Icun. Don King, kau multi mana multinya? Mana Don King? Nggak ada. Ini Bang Teologi nih Kristen atau apa? Bang Teologi. Kristen itu Bang, Kristen. Oh Kristen. Nah ini saya tanyakan ini Bang, bisa tidak Bang menjelaskan ini. Kita lanjut tadi ya. Nih. Jawab malaikat itu kepadanya. Ini loh, kita lanjutkan aja nih. Ini kan di sini kan Roh Kudus kan. Nah, ya kepadanya, Roh Kudus akan turun atas. Bahas Roh Kudus. Saya ingin tahu Roh Kudus ini apa sih sebenarnya. Nah, oke, sekarang gini. Dalam pemahaman Abang, Roh Kudus itu siapa? Coba. Roh Kudus itu sebagai Roh Kudus juga bisa berkata, karena pada mulanya apa dia Alkitab, dalam perjanjian juga dijelaskan bahwasanya bumi dalam
Berarti Roh Allah bukan Roh Kudus ya? Roh Allah bukan Roh Kudus. Sepakat berarti kita kan Roh Allah bukan Roh Kudus. Oke. Nah, utusan, kalau utusan dari Allah ini betul abang. Nih, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi, kan gitu. Betul berarti abang. Namanya seperti Yesus, Pak. Apa itu? Ya kan, yaitu diutus Allah untuk menyelamatkan manusia yang tersesat, yaitu ataupun di dalam Alkitab menyatakan bahwasanya Yesus itu menyelamatkan bagi domba-domba yang hilang, ya kan, dalam Alkitab dan sebagainya, seperti itu fungsinya. Yesus utusan Allah, bukan Allah sendiri. Ya, walaupun di dalam Alkitab tertera, ya Bang ya, pada mulanya adalah firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri. Ya, tapi di dalam lainnya bahwasanya dia itu anak Allah. Apakah sekarang saya tanya ke Abang ya, apakah seorang anak bisakah perilaku atau utusan seperti bapaknya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Enggak, bisa jadi jawabannya gini, Rul. Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Oke. Thank you, Bang. Lanjut. Enggak gini, yang saya tahu itu anak bukan bapak dan bapak bukan anak. Itu yang saya tahu. Gitu, logikanya gitu. Tidak, pertanyaannya dijawab pertanyaannya, Bang Arul. Apa pertanyaanmu tadi? Teologi. Gini, pertanyaanku simpel sih. Apakah seorang anak watak dan atau sifatnya itu bisakah melebihi dari bapaknya atau sifatnya dari bapaknya, seperti itu Bang Akal? Bisa. Menurut Bang Arul gimana? Bisa. Oke, terus kalau bisa terus ya Bang ya. Kasih dia bertanya dulu. Pakat ya Bang ya. Iya. Ya. Oke, lanjut. Jadi gini Bang, Bang Arul, kalau Bang Arul bertanya kepada saya juga bertanya ke Abang, ya kan? Seperti itu. Lanjut. Enak diskusi. Iya. Meskipun Yesus itu melebihi Bapa, kan tadi kan kita rujukannya kan ke Yesus itu berbicara. Abang bilang, ya. Apakah mungkin anak itu melebihi Bapa? Bisa saja. Tetapi apakah Yesus itu jadi Bapa? Kan tidak. Enggak, betul, tetap menjadi anak karena dia sebagai utusan. Nah, oke. Sekarang kan yang pencipta langit dan bumi kan Bapa. Nah, tidak mungkin anak ini menjadi pencipta langit dan bumi, kan begitu? Betul, setuju, pakat. Lantas yang ditanyakan apa, Bang? Nah, berarti yang ditanyakan apa, Bang? Yang ditanyakan berarti apa? Di dalam yang abang pahami ini berarti hanya Bapa dan Yesus. Iya, seperti itu. Tidak ada yang lain lagi. Betul. Karena saya sendiri Bang ya, bukan menyembah kepada Yesus, tetapi menyembah kepada Elohim, seperti itu. Karena Yesus atau disebut Yeshua itu adalah anak Allah sendiri, berarti utusan, sama seperti Roh Kudus, sama seperti roh kita diutus sebagai apa? Penghibur, seperti itu. Lanjut. Betul Bang, betul. Makanya kalau kita rujuk di Yohanes 1:1, nah ini nih. Pada mulanya adalah firman, kan begitu.
firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah di sini ada yang tadi kan keliru. udah saya sebut. Ada yang keliru di sini. Sabar dulu. Nih, pada mulanya adalah firman, kan begitu. Nah, firman ini Bang tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Sepakat atau tidak? Ya betul. Nah, berarti kan ada yang berfirman sehingga firman ini ada, kan begitu? Ya. Nah, oke, berarti sepakat ya. Berarti di sini Allah berfirman sehingga muncullah firman itu. Oke. Nah, firman Betul. itu bersama-sama dengan Jelas. Allah. Ini betul juga, Bang. Ini betul juga. Betul. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ini betul. Jadi kapan saja Allah mau berfirman, firman ini timbul, kan begitu? Yes. Nah, oke ya. Berarti firman ini, firman untuk Yesus ini nanti munculnya di Lukas 1 Nah, 26. Nih, Nah, betul. nih. Di sini dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh. Nah, di sini Allah berfirman, Bang. Betul. Allah menyuruh malaikat Gabriel. Kan begitu? Jadi Allah berfirman dan firman itu disampaikan malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel disuruh ke sebuah kota di Galilea, kan begitu? Nah, Dan di situ apa isi firman itu, kan begitu? Apa isi firman itu? Nah, kata malaikat itu kepada, jangan takut hai Maria, kan gitu. Ini malaikat berkata nih, belum mengucapkan firman nih, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, ini isi firman itu. Sesungguhnya ini firman itu, firman Allah tadi nih yang diucapkan malaikat. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Inilah firman itu. Yes. Nah, di sini firman ini bukan Allah, Bang. Oke, kita kembali ya. Nih, di sini kan tertulis dan firman itu adalah Allah. Nah, ini kalau bagi saya, Bang, firman Allah itu bukan Allah, karena tadi nih, sebab nih isi firman itu, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, hasil dari firman ini artinya, Bang, manusia yang dihasilkan dari firman ini bukan Tuhan atau Allah itu sendiri. Sepakat tidak di sini? Halo, Bang? Bang? Waduh. Mana dia? Lanjut, Bang, lanjut. Iya, berarti sepakat tidak Abang sama saya? Kalau hasil dari firman ini menjadi ini, kalau hasil dari firman ini kan menjadi manusia, namanya itu Yesus. Nah, berarti hasil dari firman ini yang telah menjadi manusia itu bukan Tuhan. Sepakat tidak? Ya, terus? Nah, kalau sepakat ya berarti mantap sudah ini pemahaman Abang ini. Oke, jadi di sini ya Bangnya Yohanes 1:14. Nih, Yohanes 1:14. Nih. Atau kita kebaca yang 14 lah. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Kan di sini kan Yesus ini diklaim sama teman-teman Kristen. Betul. Nah, makanya saya katakan firman itu bukan Allah atau bukan Tuhan. Karena firman ini hasil Allah berfirman, muncul firman ini dan firman ini menjadi ciptaan, yaitu manusia. Kan gitu. Betul. Kan gitu. Lanjut. Sepakat kan? Menjadi Yesus. Nah, oke. Kita di 13-nya, Bang. Terus.
Ya. Ya. Jadi di sini Tugasnya bukan apa, hanya Bang? Yesus, Bang. Firman menjadi manusia itu bukan hanya Yesus nih. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Di sini ada kriterianya, Bang. Firman itu menjadi manusia. Nah, apakah Yesus lolos dari darah? Apakah Yesus lolos dari daging? Apakah Yesus lolos secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki? Ternyata, Bang, Yesus itu yang lolos dari sini. Daging dia lolos. Secara jasmani, bukan pula secara jasmani dia juga lolos, Bang. Tetapi dia ini tidak lolos di sini, kriteria di sini. Kan begitu. Nah, sedangkan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, ini ada, yaitu Nabi Adam yang saya tahu, kan begitu. Nah, artinya di sini ada orang-orang, Bang. Bukan hanya Yesus di sini. Setelah di 14 ini bukan hanya Yesus. Firman itu telah menjadi manusia di sini bukan hanya Yesus semata. Karena di sini ada kriterianya. Apakah Yesus lolos dari darah? Apakah Yesus lolos dari daging? Kan gitu. Nah, Yesus lolosnya dari sini, Bang. Bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, kan begitu. Nah, artinya di sini, Bang, bukan hanya Yesus, firman itu telah menjadi manusia. Ini bukan hanya Yesus. Nah, orang-orang yang dari firman ini telah menjadi manusia ini juga bukan Tuhan, Bang. Nabi Adam itu bukan Tuhan, kan gitu. Nah, kalau di sini juga Yesus termasuk lolos, ya silakan saja. Tetapi apakah Yesus itu Tuhan? Kan bukan. Sepakat tidak di sini? Gak ada suaranya, Bang. Lanjut Jadi, aja terus. makanya gini, Bang, kadang-kadang kan saya teman-teman bertanya. Kristen kan di sini kan hanya dikhususkan untuk Yesus. Ya, Yohanes 1:14 ini kan hanya dikhususkan untuk Yesus, sementara di sini kan ada kriterianya, Bang. Dan di sini juga dikatakan orang-orang, berarti kan bukan hanya Yesus di sini. Kan begitu. Terus? Nah, jadi di sini bukan hanya Yesus ya. Oke, kita buka apakah Yesus lolos dari kriteria ini, kan begitu. Tapi memang sih dia juga lolos dari sini, Bang. Tetapi di sini Yesus itu jadi manusia karena Yesus itu berasal dari firman, kan gitu. Dari firman tadi itu di Lukas 1:26. Nah, Terus? apakah Yesus Nabi Adam ini Tuhan? Kan bukan, Bang. Jadi gitu, Bang. Jadi saya selaku membaca Bible ini, setelah saya pelajari, memang Yesus bukan Tuhan di sini. Ini kan hanya klaim-klaim teman-teman saja bahwa firman itu telah menjadi manusia, artinya di sini ada reinkarnasi. Padahal kan bukan seperti itu. Kalau pemohon Abang bagaimana ini? Silakan. Sudah, Bang? Ya, silakan lanjut, Bang. Ya, silakan. Oke. Saya sudah menemukan ringkasannya. Sebelumnya seperti ini, Bang Arul ya. Saya dulu percaya bahwasanya Yesus itu sebagai Tuhan. Namun setelah saya pelajari Alkitab dari versi lainnya, itu menurut saya kegabrulan itu ada di kitab LAI. Benar, LAI itu gabrul buat saya. Kalau boleh jujur, gabrul. Kenapa? Karena di situ banyak kata-kata yang janggal gitu. Makanya saya dan teman-teman itu mencoba ke LAI, ya kan, yang tadinya memakai kata Allah ya Allah, sekarang menjadi Elohim atau Adonai seperti itu. Tapi setelah diuraikan kembali, diterjemahkan kembali oleh
LAI ya, kalau abang baca TB2 ya, terjemahan Ya. TB2 itu sudah lumayan sih buat saya daripada sebelumnya kalau saya baca seperti itu. Dan saya juga mengkaji bang ya dalam bahasa aslinya, di dalam translate ke Indonesianya sebetulnya kata bentar. Sebetulnya di dalam Alkitab itu kan disebut ya kan, akulah guru dan Tuhan ya kan. Di situ bukan Tuhan tapi Tuhan ya kan, seperti itu. Iya. Dan Yohanes saya 13 ya. Iya, dan ada lagi di dalam Yohanes 10 ayat 30 disebut aku dan Bapa adalah satu. Nah, yang saya tanyakan tadi seperti itu, apakah seorang anak mempunyai sifat seperti bapaknya? Terus abang jawab ada, ya kan, seperti itu. Tapi seorang anak tidak mungkin menjadi Tuhan seperti itu, hanya bapaknya saja menjadi bapak. Istilahnya kalau kita punya anak ya bang ya, kalau kita punya anak, kita itu punya sebagai bapak itu sebagai pemimpin, sebagai imam ya kan, sebagai imam. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik sehingga anak kita meniru kelakuan kita, seperti itu penyampaian yang saya sampaikan. Oke, izin Bang Arul, izin dikit Bang Arul. Saya senang dengan Bang teologi ya official. Jadi apa yang abang lakukan itu juga dilakukan beberapa pendeta mendatangi lembaga Alkitab. Karena gini Bang, sumber perselisihan kita selama ini antara Muslim dan Kristen itu sebenarnya faktornya karena lembaga Alkitab yang salah menerjemahkan. Betul. Sehingga terjadi gontok-gontokan, ya. Abang tadi satu lagi bang, bang Akal. Boleh. Dogma. Silakan Bang. Satu lagi dogma. Pengajaran yang kalau mereka dogma itu masalah keyakinan, saya tidak permasalahkan Bang ya kan, itu masalah keyakinan. Iya betul. Tetapi kan yang kita masalahkan sekarang yang ada tulisannya tetapi diterjemahkan berbeda. Nah itu dia. Menurut saya memang ngabrul. Masih abang tadi membawa Yohanes 13:13. Yohanes 13:13 ketika kita memaknakan secara literate sesuai dengan KJV, maka ayat 13 ini, Yohanes 13:13 ini berkesesuaian dengan Yohanes 13 pasal 16. Nah, ya kan? Itu dia. Kalau kita memakai terjemahan literasi benernya ya, kan di 13 kalau KJV begini, benar kau menyebut aku guru dan Tuhan. Guru, Tuhan. Ya KJV ya Tuhan. Ya, nah KJV. itu berkesesuaian Bang dengan ayat 16. Karena di ayat 16 dikatakan Yesus berkata, tidaklah seorang hamba lebih tinggi dari tuannya, tidaklah seorang utusan lebih tinggi daripada dia yang mengutus. Dia yang mengutus. Kalau Yohanes 13 kita maknai Tuhan, kemudian kita masuk pada Yohanes 13 pasal 16, maka akan berkesinambungan ayat itu, saling mendukung. Tetapi kalau Yohanes 13 kita maknai Tuhan, maka akan bertentangan dia dengan Yohanes 13 ayat 16. Kalau Yohanes 13 kita maknai Tuhan, maka akan bertentangan dia dengan Yohanes 16. Karena di Yohanes 13 kalau kita maknai Tuhan, berarti yang disembah. Sedangkan di Yohanes 13 pasal 16, Yesus mengaku seorang hamba. Itu yang saya bilang tadi. Kalau kita maknai secara literate, maka Yohanes 13:13 ini berkesesuaian dengan Yohanes 13 pasal 16. Tapi kalau kita maknai berbeda, kita panggil Tuhan, maka dia akan bertentangan dengan Yohanes 13 ayat 16 tadi Bang, official. Nah, terkait dengan TB2. TB2 juga ini kan sudah dibuat. Sudah banyak yang, walaupun tidak 100% ya, sudah banyak yang berubah. Tetapi minta maaf Bang official, karena banyak dari bapak-bapak pendeta tidak mau menggunakan ini. Nah itu dia. Itu dia. Sehingga LAI agak lambat mengeluarkannya. Iya, masih Ya, menggunakan menggunakan LA1 bukan LA2. Makanya itu Bang, LA1 LA2 tidak dipakai karena mereka masih dogmanya ke LA1 yang sudah diterjemahkan.
mereka tidak mau pusing gitu. Seperti itu. Tapi dogma yang sebenarnya itu di sini sebenarnya Bang. Ini Bang. Nih. Kan aku jelaskan dari kembali lagi ya. Jadi di sini kan tertulis pada mulanya adalah firman. Kan begitu. Berarti kan ada yang berfirman sehingga firman ini timbul kan seperti itu Bang. Nah, firman itu bersama-sama. Ini betul. Firman itu bersama-sama betul. Firman ini kapan saja Allah kehendaki atau Bapa kehendaki, maka firman itu keluar dari pembicaraannya atau ucapannya, kan begitu. Iya kan? Tetapi yang di sini yang heran Bang. Firman itu adalah Allah. Sebenarnya kan hasil dari firman ini kan ciptaan. Betul tidak ini Bang? Ya. Bang? Kalau menurut karena kalau Bang kita Arul, rujuk ke kejadian firman itu 1, apa, Bang Arul? ya silakan. Bang Arul, kalau menurut Bang Arul Firman ini itu apa? ucapan, hasil dari ucapan. Oke. Hasil dari ucapan dan belum menjadi ciptaan. Sepakat. Bukan Ini hanya firman gini Bang Arul. Setelah menjadi Gini Bang Arul. Bang Arul buka di Matius 4 pasal 4 ditunjukin. Biar nanti kita jawab. Dibukain aja Bang Arul. Matius 4 pasal Matius 4. 4 pasal 4. Matius 4 Matius 4 berapa? pasal 4. 4 ayat 4. 44. Nih. Nah, ini jawabannya Kang official. Tetapi Ini apa itu firman? Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, ini sesuai dengan yang saya jelaskan Pertanyaannya tadi. apa itu firman? Jadi Firman adalah ucapan atau kehendak Tuhan. iya. Itulah firman. Ya. iya ini. Tertulis sebenarnya nggak susah sih memaknai Bible, Jadi Bang. kalau kita berbicara Bang, firman di teologi ya. sini, kita Karena semua ada jawabannya di dalam Bible. Iya, memang dalam Alkitab itu ya terjawab semua. Saya hanya menyimpulkan ya Bang Akal ya kepada teman-teman di sini, firman itu apa? Kalau firman itu menjawabnya seperti itu, apa yang dalam Alkitab sebut, ya udah gitu. Saya sepakat seperti itu, Bang. Firman adalah keinginan dan kehendak Tuhan, ya kan? berfirmanlah. Ini kan kalau kita tarik ke kejadian Bang, di sini kan tertulis berfirmanlah Allah. Jadi hasil dari Allah berfirman ini dinamakan firman, kan begitu. Nah, jadilah cakrawala. Nah, firman ini yang menjadi cakrawala, kan begitu. Ini contohnya lagi banyak ini Bang. Nih. Berfirmanlah Allah, nih, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, kan begitu. Nah, di sini berfirmanlah Allah, yang timbullah firman. Nah, firman itu yang menjadi laut. Kalau di sini Bang, di sini kan menjadi laut ini. Nih, lalu Allah menamainya yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut, kan gitu. Nah, berarti laut ini hasil dari firman. Tetapi firman ini tidak ada kalau tidak ada yang berfirman, kan begitu Bang? Iya. Nah, berarti sudah mantap Sedikit, ini Bang Arul. pemahaman Abang ini. Ya silakan. Sedikit Bang Arul ya. Oke. Jadi gini Bang, teologi. Sebenarnya memang inilah tanggung jawab kita semua ya bagi yang paham Bible untuk memberikan penjelasan itu kepada saudara-saudara kita yang tidak paham. Betul. Karena gini, banyak hal di mana apa yang mereka pahami itu tidak berkesesuaian dengan apa yang dijabarkan di dalam Alkitab itu sendiri. Iya. Contoh Sehingga menimbulkan multitafsir. menimbulkan dogma, pemahaman sendiri. Betul. Iya, itu contoh kayak gini Bang. Ketika saudara Kristen kita memahami Yohanes 1 ayat 1 sebagai esensi Tuhan, maka akan rancu jadinya.
Kalau firman itu adalah Allah dan Allah itu sendiri menjadi manusia, maka akan jadi rancu. Rancunya di mana? Kalau firman kita katakan Allah itu sendiri, nah bagaimana ketika Allah berfirman menjadikan siang, menjadikan bumi? Apakah Tuhan yang datang menjadi bumi? Apakah Tuhan yang datang menjadi siang? Iya kan? Benar nggak Bang Teologi? Benar. Makanya itu. Nah, Bang Teologi dan kami Makanya di tentu yang dalam paham Alkitab itu dijelaskan firman itu adalah perkataan atau ucapan Allah sendiri. kehendak atau keinginan Tuhan. Islam juga memaknai sama, Bang. Apa itu firman kalam? Kalam itu adalah kehendak atau ucapan Tuhan. Ucapan itu bukan suara, bukan. Ucapan itu adalah keinginan dari sang Tuhan itu sendiri. Iya. Ya kan? Jadilah apa yang dalam dia teologi mau. kita semua, Tuhan itu tidak pernah kita dengar suaranya. Jangankan rupanya suaranya pun nggak mungkin kita dengar. Tidak, betul. Gitu, dan senang ya, saya sekali lagi bilang begini, Kang Teknologi, Kang